Yo halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini Mimin akan ceritain film yang berjudul The Last Airbender tahun 2010. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berusaha menyelamatkan keselarasan kehidupan di bumi, di mana ketika 100 tahun yang lalu dunia baik-baik saja. Kemakmuran dan kedamaian menjadikan ketenangan di antara manusia. 4 bangsa seperti air, tanah, api, dan juga udara hidup berdampingan dengan harmonis. Dan pada tahun tersebut ada satu-satunya orang yang lahir di antara bangsa itu yang bisa mengendalikan keempat elemen tersebut. Dan ia disebut dengan Avatar. Namun 100 tahun yang lalu dia menghilang tanpa jejak. Dan bangsa api kala itu membuat sebuah kekacauan. Hingga datanglah kembali Avatar untuk menjalankan misinya mengembalikan keselarasan dunia. Mampukah Avatar menyelaraskan keempat elemen tersebut guna menyelamatkan bumi? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah daerah dingin di Kutub Selatan. Terlihat 2 orang kakak beradik yang sedang melakukan perburuan. Sang adik yang bernama Katara mencoba melatih kemampuan pengendalian airnya, di mana Katara merupakan pengendali air terakhir yang ada di suku air selatan. Tetapi kemampuan Katara dalam mengendalikan air belumlah sempurna. Sedangkan sang kakak yang bernama Sokka tidak mempunyai kemampuan untuk pengendalian. Saat dalam perburuan, Katara dan Sokka melihat jejak kaki hewan di salju. Dengan yakin, Sokka menyebut bahwa itu adalah hewan buruan mereka dan mengikuti jejak kaki tersebut. Hingga pada akhirnya membuat mereka ke sebuah tempat yang adalah bagian laut yang sudah membeku. Sembari berjalan, Katara dan Sokka menyadari sebuah sinar di bawah kaki mereka. Sokka lalu menancapkan senjata yang ia bawa ke lantai beku tersebut. Hingga keluarlah sebuah bola es yang sangat besar. Awalnya Sokka melarang Katara untuk mendekati bola es tersebut, lantaran takut jika itu adalah jebakan dari bangsa api. Tetapi Katara malah mendekati bola es tersebut dan memecahkannya. Seketika bola es itu pecah dan mengeluarkan sinar tinggi menjulang ke langit. Sedangkan di sisi lain, kapal bangsa api yang berada di sekitar lokasi itu melihat sinar tersebut. Sementara itu, Katara dan Sokka mencoba mendekati bola es yang sudah pecah. Mereka melihat ada seekor bison yang amat besar dan juga seorang anak laki-laki yang terkulai lemas. Katara dan Sokka pun bergegas menolong dan membawanya ke desa mereka. Scene pun berpindah ke desa Kutub Selatan tempat Katara dan Sokka tinggal. Anak laki-laki yang mereka tolong sebelumnya pun sudah sadar. Diketahui anak laki-laki tersebut bernama Aang yang berasal dari kuil udara utara. Setelah sadar, Aang bercerita kepada Katara bahwa ia kabur dari kampungnya. Lalu ia terkena badai dan terperangkap di bawah laut. Aang mengatakan jika ia pergi saat itu dalam keadaan marah. Aang pun sangat berterima kasih karena sudah ditolong dan Aang mengatakan jika ia ingin segera kembali ke rumahnya. Tetapi pasukan negara api yang tertarik dengan cahaya yang keluar saat bola es pecah sebelumnya datang ke Kutub Selatan. Para penduduk Kutub Selatan masih tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Lalu seorang pangeran dari suku api bernama Zuko mengatakan bahwa ia adalah penerus Raja Api. Zuko lalu berteriak memerintah pasukannya untuk memanggil tetua yang ada di antara rakyat Kutub Selatan. Para pasukan api pun memeriksa setiap tempat tinggal rakyat air. Dan salah satu pasukan api menemukan Aang yang sedang bersama anak-anak lainnya di dalam salah satu rumah. Lalu pasukan api itu membawa Aang ke hadapan Zuko. Zuko lalu meminta Aang ikut dengannya sembari mengancam bahwa ia akan membakar desa tersebut jika Aang menolak untuk ikut. Aang lalu mengikuti perintah Zuko lantaran tidak ingin ada yang terluka. Di sisi lain, Katara dan Sokka yang merasa bertanggung jawab dengan keadaan Aang lantaran mereka yang menemukan Aang pun berniat untuk menyelamatkannya. Saat melihat keluar, Katara dan Sokka melihat bison milik Aang yang bisa terbang dan diketahui bison tersebut bernama apa.
Sebelum pergi menyelamatkan Eng, Katara dan Sokka meminta izin terlebih dahulu kepada neneknya. Saat bertemu, sang nenek menjelaskan kepada Katara dan Sokka bahwa Eng adalah pengendali udara terakhir sejak 100 tahun lalu. Itu bisa ia pastikan dari tato yang ada di tubuh Eng. Dan Eng juga merupakan seorang avatar, yaitu orang yang bisa menyelamatkan mereka semua dari kekejaman negara api. Sang nenek juga mengatakan jika mereka harus bisa menyelamatkan Eng. Sementara itu, di kapal negara api, Zuko membawa pamannya yang bernama Iroh untuk bertemu dengan Eng dan melakukan tes kepada Eng. Paman Iroh lalu meletakkan 3 benda di depan Eng. Semua benda tersebut bergerak karena terpengaruh oleh keberadaan Eng. Dan dari hasil tes tersebut diketahui jika Eng adalah avatar sebenarnya. Zuko lalu memberitahu Eng bahwa ia akan menjadi tahanan Zuko untuk dibawa ke negara api menghadap sang raja. Namun Eng dapat melawan Zuko dengan pengendali angin yang ia kuasai. Eng lalu mencoba kabur melewati Zuko dan juga Iroh serta penjaga kapal negara api. Setelah berhasil keluar dari dalam kapal, Eng kemudian melihat apa terbang di atas kapal. Eng segera menghampiri apa yang ternyata dibawa oleh Katara dan juga Sokka. Mereka bertiga pun pergi menuju desa Eng. You found the Avatar. Sementara itu, Zuko yang tampak kesal lalu mendapat arahan dari Iroh bahwa Zuko memiliki takdir yang sudah terikat dengan Avatar. Jadi ia harus memastikan bisa untuk menangkap Avatar. Scene kemudian berpindah di mana Eng, Katara, dan Sokka sampai di desa Eng yang merupakan tempat tinggal para biksu. Di tempat tersebut juga Eng bertemu kembali dengan rakun terbang yang bernama Momo. Lalu Eng mencari para biksu dan gurunya karena Eng masih mengira bahwa ia hanya kabur dan terkurung di dalam bola es beberapa hari saja. Lalu Katara mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya para pengendali udara telah habis dibunuh oleh pasukan negara api karena mereka mengetahui Avatar akan lahir dari salah satu bangsa pengendali udara. Pasukan negara api juga membunuh semua biksu pengendali udara. Awalnya Eng masih ragu, namun saat Eng melihat kalung yang pernah ia berikan kepada salah satu biksu, Eng pun menjadi sangat marah sehingga membuat tato dan matanya bersinar dan Eng tidak bisa mengendalikan kekuatannya yang membawanya ke dalam dunia roh. Namun beruntung Katara berhasil menyadarkan Eng kembali dengan mengatakan bahwa Katara dan Sokka berjanji akan bersama Eng selama yang dibutuhkan oleh Eng dan berjanji juga bahwa Eng tidak akan pernah sendirian. Eng pun akhirnya menjadi tenang. Di sisi lain, Pangeran Zuko sedang menghadiri perjamuan, di mana saat itu Pangeran Zuko dipermalukan oleh Komandan Zhao dengan mengatakan bahwa Pangeran Zuko adalah seorang pangeran yang telah dibuang oleh ayahnya lantaran terlalu lemah untuk menduduki tahta seorang raja. Jadi Pangeran Zuko dibiarkan keluar dari istana agar tumbuh menjadi kuat. Merasa dirinya dipermalukan oleh Komandan Zhao, Zuko pun marah dan pergi dari jamuan tersebut sembari menghampiri Komandan Zhao dan mengatakan bahwa nanti ia akan membuat mereka tunduk kepadanya saat ia diangkat jadi raja negara api. Scene kembali berpindah memperlihatkan Eng, Katara, dan juga Sokka yang pergi ke kerajaan Bumi Selatan. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang anak yang sedang dikejar oleh pasukan negara api. Diketahui ternyata anak tersebut dikejar lantaran ia merupakan pengendali tanah. Akhirnya mereka semua pun ditangkap karena tidak ada yang boleh menjadi pengendali dan mereka pun ditahan. Sementara itu, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan pengendali dibiarkan hidup bebas. Saat tengah berkumpul bersama para pengendali tanah, Eng pun memberikan motivasi kepada mereka agar mereka mau melawan. Eng lalu membuka identitasnya yang merupakan seorang avatar. Hal itu membuat para pengendali memiliki semangat mereka kembali. Mereka pun lalu mengatur rencana untuk melawan negara api. Pertempuran antara para pengendali tanah bersama Eng dengan para pasukan api pun dimulai. Mereka pun saling serang menyerang hingga akhirnya pasukan api berhasil dibuat mundur oleh Eng dan juga para pengendali tanah. Karena kemenangan tersebut, penduduk desa tersebut pun sangat berterima kasih kepada Eng dan yang lainnya.
Kepala suku pun memberikan beberapa peninggalan sejarah yang berkaitan dengan pengendalian dan juga avatar. Singkat cerita, Aang, Katara, dan Sokka pun berdiskusi. Sokka mengatakan bahwa banyak negara yang menderita akibat ulah bangsa api. Maka dari itu mereka harus menolong mereka. Namun yang menjadi kendala adalah Aang belum belajar mendalami ketiga elemen lainnya lantaran Aang yang sebelumnya kabur dari desanya dan belum sempat dilatih oleh gurunya. Karena hal itu, Sokka ingin mencarikan pelatih pengendalian untuk Aang. Yang pertama, Aang harus belajar pengendalian air. Karena urutan dari elemen itu adalah udara, air, tanah, dan yang terakhir adalah api. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke Kutub Utara agar Aang dapat berlatih. Dalam perjalanan, mereka juga menghentikan perang-perang kecil yang ada di desa-desa. Aang mencoba belajar pengendalian air dari salah satu gulungan elemen air yang mereka temukan di negara tanah. Namun latihan Aang saat ini belum membuahkan hasil. Aang bersama Katara dan juga Sokka lalu pergi menuju ke kota-kota yang ada di kerajaan tanah. Lalu Sokka mengetahui jika keberadaan mereka akan diketahui oleh pasukan negara api. Di sisi lain, Komandan Zhao berhasil menemukan sebuah gulungan yang berkaitan dengan roh laut dan juga roh bulan yang ada di bumi. Berbekal informasi tersebut, Komandan Zhao yakin jika mereka dapat menjatuhkan suku air utara. Pasukan negara api lalu mengirim mata-mata ke negara tanah untuk menemukan dan menangkap avatar. Sementara itu, Zuko dan pamannya Iroh sudah sampai di kerajaan bumi utara dan selangkah lagi mereka bersiap untuk menangkap Aang. Namun Iroh kemudian memberi saran kepada Zuko bahwa ia bisa tinggal dengan tentram di tempat tersebut. Zuko yang telah memiliki tekad kuat pun tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menangkap avatar dan dibawa ke hadapan ayahnya agar Zuko mendapatkan kembali kehormatannya dan menjadi seorang raja. Scene kembali berpindah memperlihatkan Aang yang terus melakukan latihan pengendalian air bersama Katara. Lantaran tempat mereka berlatih saat itu dekat dengan kuil udara utara, Aang berencana berkunjung kembali dan pulang secepat mungkin. Lalu Katara memberitahu Aang bahwa menurutnya Aang telah mendapat penglihatan ketika mereka berkunjung pertama kali di kuil udara selatan. Saat itu Aang berbicara dengan roh seekor naga yang bisa membantu mereka. Aang masih terus berlatih, namun lantaran merasa kesulitan dan sangat membutuhkan bantuan, Aang lalu pergi ke kuil udara utara bersama Appa tanpa memberitahukan yang lain. Sesampainya di kuil, Aang bertemu dengan seorang pria tua yang merupakan pengendali tanah. Ternyata pria tua tersebut yang merawat kuil-kuil di sana. Pria itu lalu membawa Aang ke ruangan penuh dengan patung-patung yang ternyata adalah para reinkarnasi avatar selama bertahun-tahun. Dan avatar Roku adalah kehidupan terakhir Aang. Tidak berselang lama, tiba-tiba Aang diserang oleh pasukan negara api. Ternyata Aang telah dijebak oleh pria tua tersebut, di mana pria itu telah mendapatkan bayaran dari pasukan negara api untuk membawa Aang ke dalam perangkap. Dan apa yang ditakutkan Sokka benar terjadi. Jika mereka salah langkah, maka Aang akan tertangkap oleh pasukan negara api. Scene lalu memperlihatkan Aang yang lemah dan telah diikat oleh pasukan Komandan Zhao. Tapi hal itu tidak bertahan lama. Saat Komandan Zhao sedang mendeklarasikan keberhasilannya menangkap avatar, pria bertopeng tiba-tiba masuk dan menyerang para penjaga. Pria bertopeng itu juga membebaskan Aang dari ikatan rantai yang mengikat Aang. Komandan Zhao pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menutup seluruh gerbang dan mengepung Aang bersama si pria bertopeng. Saat akan kabur, Aang melihat pria bertopeng melawan para pasukan sendirian. Aang pun kembali untuk membantu pria bertopeng tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil lolos. Namun saat akan pergi, sebuah busur panah mengenai topeng pria itu dan membuatnya terluka hingga tak sadarkan diri. Aang yang penasaran lalu membuka topeng pria itu. Dan betapa terkejutnya Aang di mana sosok di balik topeng tersebut adalah Zuko. Aang lalu membuat asap tebal dan segera melarikan diri dan membawa Zuko ke tempat aman yang berada di tengah hutan. Setelah itu, Aang pun pergi meninggalkan Zuko yang masih pingsan. Sedangkan di sisi lain, Komandan Zhao mencurigai pria bertopeng itu adalah Zuko. Namun, Komandan Zhao belum memiliki bukti yang cukup.
Singkat cerita, Zuko pun telah sadar dan kembali ke kapalnya bersama Paman Iroh. Saat Zuko ingin berbaring untuk istirahat, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dari kebocoran gas yang ternyata adalah ulah Komandan Zhao yang tidak ingin Zuko menyaingi dirinya. Ternyata sebelumnya Komandan Zhao telah bertemu dengan Raja dan memberitahukan bahwa ada seorang pria bertopeng yang membebaskan Aang, di mana pria bertopeng itu dicurigai adalah Zuko. Ternyata Komandan Zhao begitu membenci Pangeran Zuko karena ingin mendapat pengakuan dari Raja Negara Api. Dan cerita di balik diusirnya Pangeran Zuko adalah ketika di masa lalu Pangeran Zuko menentang rencana seorang jenderal ketika sedang rapat perang, yaitu Pangeran Zuko harus mengikuti sebuah duel api yang disebut Agni Kai. Namun lawan Zuko saat itu adalah Raja Ozai yang merupakan Raja Negara Api sekaligus ayah dari Zuko. Karena hal itu, Zuko menolak untuk melawan ayahnya hingga membuat wajah Zuko harus dibakar sebelahnya dan diusir dari istana karena dianggap aib keluarga. Untuk mengembalikan kehormatannya kembali, Pangeran Zuko harus membawa Avatar ke Negara Api. Sedangkan di sisi lain, Aang bersama dengan Katara dan juga Sokka berusaha secepat mungkin untuk pergi menuju tempat suku air utara agar mempelajari langsung pengendalian air secara sempurna. Sekaligus untuk membantu menyelamatkan negara tersebut karena diketahui tidak lama lagi negara suku air utara akan mendapatkan perlawanan dari negara api secara besar-besaran. Sesampainya mereka di tempat suku air utara, Aang bersama dengan Katara dan juga Sokka disambut baik oleh putri pemimpin suku air utara beserta jajaran keluarganya. Aang lalu menunjukkan kemampuannya mengendalikan udara, di mana itu menjelaskan jika Aang adalah avatar yang telah lama menghilang. Aang lalu mendapatkan seorang guru yang akan mengajarinya pengendalian air secara sempurna. Singkat cerita, selama masa belajarnya, Aang sangat cepat belajar dan bisa menguasai beberapa cara mengendalikan air, bahkan di luar apa yang telah diajarkan gurunya. Sementara Aang dan Katara berlatih, Sokka ternyata banyak menghabiskan waktu dengan Putri Yue yang membuat mereka berdua semakin dekat. Singkat cerita, saat semuanya menjalankan aktivitas masing-masing, tiba-tiba hujan abu datang mengguyur suku air utara yang menandakan bahwa kapal dari pasukan api telah mendekati suku air utara. Sementara itu, di kapal negara api, Zhao ternyata mengajak Paman Iroh untuk ikut berperang bersamanya. Zhao mengetahui jika taktik perang yang dimiliki Iroh sangatlah luar biasa pada masanya. Iroh juga mengatakan bahwa ia juga mengetahui bahwa penyerangan kepada Zuko dilakukan oleh Zhao lantaran ingin menyingkirkan Zuko. Iroh pun masuk dan ternyata menghampiri Zuko yang masih hidup setelah penyerangan yang dilakukan Komandan Zhao, dan Zuko bersembunyi di dalam kapal tersebut. Iroh lalu mengatakan kepada Zuko bahwa ia harus lebih dulu menangkap Avatar sebelum Zhao, dengan cara masuk secara diam-diam ke desa lewat bawah air. Zuko yang mempunyai ambisi besar pun bertekad untuk segera menangkap Avatar dan membawanya ke hadapan Raja Ozai. Singkat cerita, pasukan negara api telah sampai di tempat suku air utara. Zuko juga telah menyelam dan mencoba masuk ke dalam desa lewat bawah air. Sedangkan di sisi lain, Aang berencana melakukan meditasi untuk bertemu dengan roh naga dan meminta bantuan roh naga untuk mengalahkan semua pasukan negara api. Namun Zuko telah sampai di desa suku air utara dan mengikuti Aang bersama yang lain hingga sampai di tempat meditasi. Belum lama Aang masuk ke dunia roh, Zuko datang dan melakukan penyerangan. Tetapi Katara yang sedang menjaga Aang pun berusaha menyelamatkan Aang, namun Katara terluka terkena serangan Zuko. Who are you? Sementara itu, pasukan negara api mulai memasuki desa lewat jalur darat dan lewat bawah air. Di sisi lain, Zuko juga telah berhasil membawa Aang yang masih belum sadar sepenuhnya karena meditasi, dan Aang berada di dunia roh. Di dunia roh ini, Aang bertemu dengan roh naga untuk meminta petunjuk bagaimana mengalahkan negara api.
Namun roh naga mengatakan bahwa sebenarnya Aang tidak boleh menyakiti siapapun karena tugas utama Aang sebagai avatar bukanlah memusnahkan melainkan membuat keselarasan antara semua elemen dari keempat bangsa. Roh naga juga memberikan petunjuk kepada Aang agar menggunakan lautan untuk mengalahkan para pasukan negara api. Namun tidak berselang lama, Aang kemudian sadar dan segera melarikan diri dari Pangeran Zuko dengan tangan yang masih terikat. Scene pun berpindah memperlihatkan kekejaman pasukan negara api. Mereka membakar semua tempat di desa suku Air Utara. Sementara itu, di kapal negara api, Iroh menyarankan Zhao agar menarik kembali para pasukannya sebelum malam tiba karena roh bulan akan membinasakan mereka semua. Tapi Komandan Zhao memberitahu Iroh bahwa ia memiliki rencana untuk membunuh roh bulan. Kembali ke pelarian Aang, ia tampak kesusahan melawan Zuko, namun pada akhirnya Aang dapat mengalahkan Zuko dengan pengendalian airnya. Sedangkan di sisi lain, Katara bersama dengan Sokka dan juga Putri Yue mengetahui keberadaan Aang dan menghampirinya. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan Pangeran Zuko yang masih hidup dan dibekukan oleh pengendali air Aang. Tak berselang lama setelah kepergian Aang, Pangeran Zuko mengerahkan semua tenaga dalamnya untuk mencairkan es yang memerangkapnya. Sementara itu, di sisi lain, Zhao dan juga Iroh pun berhasil memasuki desa. Berbekal dengan sebuah peta, Zhao dan Iroh mencari keberadaan roh bulan yang mana tempat itu adalah lokasi pertama tempat Aang bermeditasi. Di kolom tersebut terdapat dua ikan yin dan juga yang, yaitu perwujudan dari roh samudra dan roh bulan. Iroh sempat memperingatkan Zhao untuk meletakkannya kembali ikan tersebut ke dalam kolam lantaran akan merusak keseimbangan dunia. Tetapi Zhao malah menangkap roh bulan tersebut dan menusuknya hingga mati. Seketika Putri Yue yang sebelumnya telah mengikuti Zhao dan juga Iroh terjatuh dan bulan menjadi merah serta kekuatan pengendali air hilang yang membuat pasukan negara api dengan mudah masuk untuk menyerang. Sementara itu, lantaran sebelumnya Putri Yue pernah diberikan kehidupan oleh roh bulan saat masih kecil dulu, dan kini atas saran dari Iroh, Putri Yue akan memberikan kehidupannya untuk menghidupkan kembali roh bulan. Namun Sokka merasa tidak setuju dengan hal tersebut karena tidak rela kehilangan Putri Yue. Tapi keputusan Putri Yue untuk menghidupkan roh bulan semata agar bisa menyelamatkan rakyatnya. Putri Yue tidak ingin rakyatnya menderita. Putri Yue pun masuk ke dalam air dan menghidupkan kembali roh bulan dan hal itu membuat bulan kembali normal serta kekuatan para pengendali air kembali. Aang yang awalnya khawatir melihat perubahan bulan pun kini telah merasa lega lantaran semua kembali seperti semula. Di sisi lain, Zuko dipertemukan dengan Komandan Zhao dan berniat ingin menyerang Komandan Zhao. Namun dihentikan oleh sang paman Iroh dengan segera mengajak Zuko pergi. Bersamaan dengan perginya Zuko dan pamannya yang meninggalkan Komandan Zhao, muncullah 4 pengendali air yang langsung menyerang Komandan Zhao hingga membuat Komandan Zhao yang sombong itu mati seketika di tempat. Lalu Aang bergegas menuju ke arah benteng pertahanan suku air dan di sanalah dia melihat banyak sekali kapal perang negara api. Aang lalu menenangkan diri dan mengenang masa lalunya saat ia dinobatkan menjadi avatar tetapi dirinya malah kabur. Kemudian Aang mulai melakukan pergerakan pengendalian air terhebat dan terdahsyat di mana Aang begitu sangat fokus hingga secara tidak sadar Aang akhirnya menggunakan kekuatan avatar untuk menggerakkan lautan. Aang membuat gelombang tsunami yang amat sangat besar hingga membuat pasukan negara api ketakutan dan mundur. Setelah semuanya tenang, Aang kembali kepada dirinya namun dalam keadaan lemas. Katara dan Sokka pun datang dan segera membawa Aang menghadap ke seluruh penduduk desa suku Air Utara dan beberapa pasukan negara api yang masih berada di sana. Mereka semua pun mengakui bahwa Aang adalah avatar yang diharapkan bisa membawa perdamaian di dunia. Namun film belumlah berakhir. Di sisi lain, Raja Api Ozai yang masih belum mau tunduk kepada sang avatar meskipun pasukan besarnya telah dikalahkan oleh avatar saat perang di suku Air Utara. Ia berencana mempersiapkan penyerangan besar-besaran kepada seluruh dunia
saat sebuah komet yang bernama Sojin akan turun ke bumi dalam kurun waktu 3 tahun. Di mana saat komet tersebut jatuh, para pengendali api akan mencapai puncak kekuatan tertinggi mereka pada hari itu, sehingga akan dengan sangat mudah membantai bangsa lain yang menghalangi mereka untuk menguasai dunia. Tetapi menjelang hari itu tiba, sang Raja Api akan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencegah Avatar, yaitu Aang, untuk menguasai pengendalian tanah dan juga api. Raja Ozai lalu menugaskan anak gadisnya yang licik dan penuh ambisi, yaitu Azula, yang merupakan adik dari Pangeran Zuko, untuk menjalankan rencananya tersebut. Dan film The Last Airbender pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silakan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dadah!